Presiden Prabowo kembali melakukan perjalanan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan kerja ini langsung menyita perhatian, bukan hanya karena agenda diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga karena potensi dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Dalam lawatan ini, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrowijaya. Komposisi delegasi ini sendiri sudah memberi sinyal kuat, kunjungan ini bukan sekedar seremonial, tetapi membawa misi strategis. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dijadwalkan membahas penguatan hubungan Indonesia-AS serta kerjasama strategis di berbagai bidang. Hubungan kedua negara memang selalu menjadi perhatian, mengingat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu mitra penting Indonesia, baik dalam perdagangan, investasi, maupun geopolitik. Namun, sorotan terbesar tertuju pada rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Kesepakatan dagang ini menjadi tindak lanjut dari negosiasi antara delegasi Indonesia dan Amerika Serikat yang berlangsung di Washington DC pada 22 Desember 2025 lalu. Kenapa perjanjian ini penting? Kesepakatan dagang resiprokal pada dasarnya dirancang untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang. Dalam konteks Indonesia dan Amerika Serikat, perjanjian resiprokal berpotensi membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat posisi produk Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas industri nasional. Sebelum keberangkatan, Presiden Prabowo disebut telah mematangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas industri, memperluas akses pasar, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Ini bukan poin kecil. Di tengah dinamika ekonomi global, rantai pasok menjadi isu krusial. Negara yang mampu masuk dan bertahan dalam rantai pasok global akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat. Langkah ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk tidak sekedar menjadi pasar, tetapi juga pemain aktif dalam perdagangan internasional. Selain agenda perdagangan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace pada Kamis waktu setempat. Kehadiran Indonesia dalam forum seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi nasional tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada isu perdamaian dunia. Momentum ini dipandang pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Diplomasi modern memang tidak lagi berdiri sendiri. Isu ekonomi, keamanan, energi, hingga stabilitas global kini saling terkait. Kunjungan ini juga menjadi refleksi arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia menempatkan diri di tengah persaingan kekuatan besar, sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional. Dari sisi ekonomi, kesepakatan seperti perjanjian resiprokal bisa membawa berbagai implikasi, peluang ekspor yang lebih luas, potensi investasi baru, hingga kemungkinan perubahan dinamika perdagangan antar negara. Bagi pelaku usaha, ini bisa menjadi sinyal penting untuk membaca peluang pasar. Bagi industri dalam negeri, ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan daya saing. Dan bagi masyarakat luas, setiap kesepakatan dagang internasional pada akhirnya bermuara pada dampak domestik, dari harga barang, lapangan kerja, hingga stabilitas ekonomi. Di tengah perkembangan ini, ada beberapa hal yang relevan untuk dicermati. Bagi pelaku usaha dan UMKM, momentum penguatan hubungan dagang internasional perlu direspons dengan peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan kesiapan memenuhi standar pasar global. Bagi investor dan pelaku pasar, penting untuk tetap rasional, mencermati kebijakan secara komprehensif, dan tidak semata bereaksi terhadap sentimen jangka pendek. Dan bagi masyarakat luas, memahami dinamika ekonomi global menjadi semakin penting. Kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari harga barang hingga peluang kerja. Perubahan global tak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah bersiap, adaptif, dan cerdas membaca arah kebijakan. Presiden Prabowo kembali melakukan perjalanan luar negeri. Presiden Prabowo Subianto lepas landas dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menuju Washington DC, Amerika Serikat untuk menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan kerja ini langsung menyita perhatian, bukan hanya karena agenda diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga karena potensi dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Dalam lawatan ini, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrowijaya.
Komposisi delegasi ini sendiri sudah memberi sinyal kuat, kunjungan ini bukan sekedar seremonial, tetapi membawa misi strategis. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini dijadwalkan membahas penguatan hubungan Indonesia-AS serta kerjasama strategis di berbagai bidang. Hubungan kedua negara memang selalu menjadi perhatian, mengingat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu mitra penting Indonesia, baik dalam perdagangan, investasi, maupun geopolitik. Namun, sorotan terbesar tertuju pada rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Kesepakatan dagang ini menjadi tindak lanjut dari negosiasi antara delegasi Indonesia dan Amerika Serikat yang berlangsung di Washington DC pada 22 Desember 2025 lalu. Kenapa perjanjian ini penting? Kesepakatan dagang resiprokal pada dasarnya dirancang untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih seimbang. Dalam konteks Indonesia dan Amerika Serikat, perjanjian resiprokal berpotensi membuka akses pasar yang lebih luas, memperkuat posisi produk Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas industri nasional. Sebelum keberangkatan, Presiden Prabowo disebut telah mematangkan strategi untuk meningkatkan produktivitas industri, memperluas akses pasar, serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global. Ini bukan poin kecil. Di tengah dinamika ekonomi global, rantai pasok menjadi isu krusial. Negara yang mampu masuk dan bertahan dalam rantai pasok global akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat. Langkah ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk tidak sekedar menjadi pasar, tetapi juga pemain aktif dalam perdagangan internasional. Selain agenda perdagangan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace pada Kamis waktu setempat. Kehadiran Indonesia dalam forum seperti ini menunjukkan bahwa diplomasi nasional tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada isu perdamaian dunia. Momentum ini dipandang pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, sekaligus membuka peluang kerjasama baru. Diplomasi modern memang tidak lagi berdiri sendiri. Isu ekonomi, keamanan, energi, hingga stabilitas global kini saling terkait. Kunjungan ini juga menjadi refleksi arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia menempatkan diri di tengah persaingan kekuatan besar, sekaligus tetap menjaga kepentingan nasional. Dari sisi ekonomi, kesepakatan seperti perjanjian resiprokal bisa membawa berbagai implikasi, peluang ekspor yang lebih luas, potensi investasi baru, hingga kemungkinan perubahan dinamika perdagangan antar negara. Bagi pelaku usaha, ini bisa menjadi sinyal penting untuk membaca peluang pasar. Bagi industri dalam negeri, ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan daya saing. Dan bagi masyarakat luas, setiap kesepakatan dagang internasional pada akhirnya bermuara pada dampak domestik, dari harga barang, lapangan kerja, hingga stabilitas ekonomi. Di tengah perkembangan ini, ada beberapa hal yang relevan untuk dicermati. Bagi pelaku usaha dan UMKM, momentum penguatan hubungan dagang internasional perlu direspons dengan peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan kesiapan memenuhi standar pasar global. Bagi investor dan pelaku pasar, penting untuk tetap rasional, mencermati kebijakan secara komprehensif, dan tidak semata bereaksi terhadap sentimen jangka pendek. Dan bagi masyarakat luas, memahami dinamika ekonomi global menjadi semakin penting. Kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari harga barang hingga peluang kerja. Perubahan global tak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah bersiap, adaptif, dan cerdas membaca arah kebijakan.